Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dengan selalu berdoa kepada Allah. Marilah kita lanjutkan materi kita tentang aspek Al-Qur'an yang akan membahas memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Adapun peta konsep materi yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan membaca ayat Al-Quran, itu surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian kita akan menerjemahkannya, kemudian isi kandungan ayat, dan kita lanjutkan dengan asbab nuzul. Marilah kita baca ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Terjemah dari surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Surah Al-Maidah ayat 48. Analisis tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, lafaz wa anzalna, ini hukum bacanya adalah ikhfa, di mana nun mati bertemu dengan huruf za. Yang kedua, musaddiqan lima,
ini adalah idgham bilagun. Tanwin menghadapi huruf lam. Yang ketiga, fahkum bainahum. Hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang keempat, bima anzalallah. Ini adalah hukum bacanya mad jaiz munfasil. Di mana mad tabi'i diikuti oleh hamzah bukan dalam satu rangkaian kata. Asbab nuzul ayat ini adalah tidak ada sebab khusus dari ayat ini, namun ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki ciri khas masing-masing di bidang syariat, tetapi ketiganya memiliki kesamaan di bidang keimanan dan pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin di dunia, menebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan menegakkan keadilan, meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain. Penengah perselisihan serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Isi dan kandungan ayat surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkannya. Yang ketiga, perintah untuk berkompetisi dalam menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kitab suci mereka. Peringatan bahwa akhirnya manusia akan kembali kepada Allah. Peringatan kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian urgensi kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang kedua, memiliki rasa sayang sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 96. Kemudian memperoleh pahala yang besar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Yang keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 55. Yang kelima, memperoleh ampunan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Yang keenam, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Dan yang ketujuh, mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Dan yang kedelapan adalah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni terdapat di dalam surat Yunus ayat 9. Anak-anakku sekalian, contoh perilaku kompetensi dalam kebaikan
Yang pertama, mampu memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan fisik. Mampu menjadi model atau uswah, inovator, pemberi inspirasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Dan yang keempat, seseorang yang memiliki kebiasaan berkata kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan balagh, kaulan maysura, kaulan layyinan.